Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Spensada Jaya. Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Gareta. Hari ini kita akan belajar bersama tentang konsep usaha dan daya. Nah, anak-anak, pasti anak-anak sudah belajar handout kan? Nah, oleh karena itu, anak-anak terus simak ya video ini. Kita akan belajar bersama dan kita bahas bersama. Anak-anak, pernahkah anak-anak menarik ataupun mendorong meja atau kursi? Kira-kira ketika anak-anak menarik dan mendorong meja ataupun kursi, apakah anak-anak sadar kalau kalian sebenarnya telah menerapkan konsep IPA? Nah anak-anak, ketika kalian menarik ataupun mendorong meja atau kursi, sebenarnya kalian itu sudah menerapkan konsep usaha. Lalu, ketika kalian menariknya ataupun mendorongnya itu, apakah kalian juga memberikan gaya? Ayo, anak-anak apakah masih ingat dengan konsep gaya kemarin? Apa ya itu gaya? Mari kita ingat kembali materi pertemuan sebelumnya. Jadi, gaya merupakan tarikan ataupun dorongan yang dapat menyebabkan benda bergerak. Jadi, gaya itu merupakan cara untuk menyebabkan benda itu bergerak ataupun berhenti. Nah, anak-anak, coba anak-anak perhatikan apa yang akan Ibu lakukan sebentar lagi. Ibu sekarang akan mencoba untuk mendorong kursi. Jadi, anak-anak perhatikan ya. Apakah anak-anak sudah memperhatikan bagaimana perubahan posisi dari kursi ini dari posisi awal ke posisi akhir? Anak-anak, ketika Ibu mendorong kursi ini dari posisi awalnya di sini hingga posisi akhirnya di sini, berarti Ibu tadi sudah memberikan gaya kepada kursi ini. Anak-anak pasti masih ingat kalau gaya itu dapat merubah posisi dari suatu benda. Nah, di sini Ibu sudah membuktikan kalau ketika Ibu mendorong kursi, berarti Ibu memberikan gaya kepada kursi ini. Ketika Ibu mendorong kursi tadi, sebenarnya Ibu tidak hanya memberikan gaya, tetapi Ibu juga sudah melakukan sebuah usaha. Nah, coba anak-anak perhatikan lagi kegiatan Ibu kedua ini, apa yang sedang Ibu lakukan dan apakah Ibu melakukan usaha? Pada kegiatan kedua Ibu ini, Ibu akan coba untuk mendorong tembok. Anak-anak perhatikan ya, bagaimana posisi awal dan posisi akhir dari tembok ini. Dan anak-anak, bagaimana? Apakah kalian sudah mengamati bagaimana posisi akhir dan posisi awal tembok ini? Apakah tembok ini berpindah tempat ataupun bergerak? Benar sekali, tembok ini tidak bergerak ataupun berpindah tempat. Sehingga Ibu tadi ketika mendorong tembok dapat dikatakan jika Ibu tidak melakukan usaha, tetapi Ibu hanya memberikan gaya kepada tembok ini. Lalu, kapan ya kita dikatakan telah melakukan sebuah usaha? Anak-anak, pada kegiatan satu Ibu tadi, kan Ibu sudah mendorong kursi. Nah, ketika Ibu mendorong kursi, berarti Ibu kan sudah memberikan gaya kepada kursi, sehingga kursi dapat berpindah posisi. Nah, pada kegiatan satu tadi, Ibu dikatakan sudah melakukan sebuah usaha. Tapi, pada kegiatan 2, ketika Ibu mendorong tembok, tembok kan tidak bergerak ataupun berpindah tempat, sehingga Ibu dikatakan tidak melakukan sebuah usaha. Nah, lalu kapan ya sebuah kegiatan ataupun aktivitas dapat dikatakan sebuah usaha? Jadi, sebuah kegiatan dapat dikatakan melakukan sebuah usaha yaitu ketika kita memberikan gaya pada suatu benda sehingga benda itu dapat bergerak ataupun berpindah tempat. Karena pada kegiatan satu tadi kan Ibu sudah memberikan gaya kepada kursi dan kursi tadi sudah berpindah tempat ataupun bergerak. Tetapi pada kegiatan kedua Ibu mendorong tembok, tetapi tembok itu kan tidak berpindah ataupun bergerak. Sehingga pada kegiatan satu Ibu melakukan usaha, sedangkan pada kegiatan 2 Ibu tidak melakukan usaha. Jadi rumus dari usaha sendiri yaitu adalah W sama dengan F kali delta S, di mana W merupakan usaha dengan satuan Joule dan juga F merupakan gaya dengan satuan Newton dan delta S merupakan perpindahan dengan satuan meter. Jadi di sini
W ataupun usaha akan semakin besar ketika gaya yang diberikan juga semakin besar. Sedangkan ketika perpindahan yang kita lakukan itu besar, maka usaha yang kita lakukan juga harus besar. Anak-anak, pernahkah anak-anak membeli lampu? Nah, biasanya kan ketika anak-anak membeli lampu ada tulisannya 5 watt, 10 watt, ataupun 15 watt. Lalu ketika kalian membeli lampu, biasanya kan lampu itu ada yang sangat terang, ataupun kurang terang. Kira-kira kenapa ya lampu itu bisa berbeda daya terangnya? Nah, anak-anak, ketika kalian membeli lampu dan terangnya berbeda-beda, itu karena adanya daya. Lalu, apa ya itu daya? Daya merupakan laju usaha setiap detiknya, atau bisa kita katakan jika daya merupakan usaha per satuan waktu. Jadi daya ini memiliki rumus P sama dengan W per T. P merupakan daya dengan satuan watt, W merupakan usaha dengan satuan joule, dan juga T merupakan waktu dengan satuan sekon ataupun detik. Jadi ketika kalian membeli lampu, dapat kita ketahui berapa wattnya, itu berarti menandakan dia memiliki daya sebesar itu. Anak-anak, itu tadi video pembelajaran yang sudah Ibu terangkan tentang konsep usaha dan juga daya. Nah, untuk kegiatan selanjutnya, anak-anak bisa lagi membaca handout. Jika ada yang tidak dipahami, bisa tanyakan di grup tugas. Sekian video pembelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semesta Jaya.